Satu, dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saya di sini selaku pembawa acara pada acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Jarod Purnomo selaku guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 4 Karet. Yang pertama, sebelum kita mulai acara diseminasi pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Kepada para hadirin semuanya, berdoa dipersilakan. Selesai. Semoga dengan berdoa tadi dapat memperlancar kegiatan pada siang hari ini. Dan izinkan saya menyampaikan beberapa susunan acara yang akan terlaksana pada pagi hari ini. Yang pertama tadi pembukaan yang kita sudah awali dengan doa. Yang kedua, sambutan singkat yang akan disampaikan oleh Bapak Ari Suryanto selaku waka kesiswaan yang mewakili dari pihak sekolah. Dan berikutnya acara inti atau acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Jarod Purnomo. Dan yang terakhir yaitu penutup. Kita lanjutkan acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Ari Suryanto. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya kami ucapkan selamat siang dan juga selamat datang kepada Bapak Ibu guru sekalian dalam kegiatan siang hari ini, yaitu kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Jarod Purnomo SPD yang merupakan teman kita, teman kolega kita yang sekarang sedang menjalani istilahnya pendidikan dan latihan untuk menjadi calon guru penggerak. Moga-moga nanti insya Allah ya Pak Jarod kita doakan bersama bisa menjadi guru penggerak sehingga bisa memajukan sekolah kita. Dan sebelum kita mulai, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dan juga kelonggaran Bapak Ibu sekalian untuk menghadiri undangan dari kami. Dan juga marilah kita sebelum beranjak ke acara selanjutnya, marilah kita terlebih dahulu mengucap puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada siang hari ini kita masih diberi karunia limpahan rahmat-Nya, juga nikmat, terutama nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga bisa bergabung dalam acara di siang hari ini. Dan memang untuk hari ini Bapak Ibu sekalian kita tidak bisa komplit ya. Ini untuk yang hadir hanya sebagian besar Bapak guru ya, karena Ibu guru ini sebagian besar mengikuti kegiatan acara Dharma Wanita. Sedangkan kita ini mengadakan sekaligus acara Dharma Pria ya. Yang penting ora Dharma Waria ya. Demikian Bapak Ibu sekalian ya. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Al Rifai sebagai MC ya. Untuk acara ini nanti Pak Jarod akan memaparkan berbagai hal berkaitan dengan hasil yang dia terima selama mengikuti kegiatan pendidikan dan latihan calon guru penggerak. Semoga beliau Bapak Jarod Purnomo, karena juga kita merasa ya Bapak Ibu guru ya, memang untuk Bapak Ibu guru itu sama seperti kalayak yang lain. Belajar itu tidak berhenti dalam titik tertentu, tapi kita selama hidup selalu terus belajar, terutama Bapak Ibu guru ya, sehingga nanti dalam metodologi pengajaran pendidikan untuk anak-anak kita dengan adanya materi-materi dari Bapak Jarod nanti bisa menginspirasi untuk kita melakukan perubahan yang mungkin secara signifikan bisa menambah nilai kualitas untuk para siswa kita, baik dalam aspek kognitif juga aspek afektif. Mungkin tidak panjang lebar yang saya sampaikan karena nanti Pak Jarod juga akan memaparkan materi-materi dengan
waktu yang cukup lama ya. Jadi untuk itu sambutan dari saya atau sepatah kata dua kata dari saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada seksi acara atau pembawa acara. Terima kasih. Demikian tadi sambutan dari Bapak. Terima kasih Mas Al selaku pembawa acara. Baik, sebelumnya sugeng pinjang Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pribadi di sini mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam rangka saya sharing Bapak Ibu apa yang saya terima sebagai calon guru penggerak. Ini saya pengen sharingkan ke Bapak Ibu sekalian. Soalnya kalau saya sendiri kata saya buatan kuat. Terus saya ingin berbagi ke Bapak Ibu sekalian apa yang saya rasakan waktu saya sebagai calon guru penggerak di pendidikannya itu. Soalnya materi-materi yang saya terima itu kayak dosen ya tidak sesuai kenyataan. Makanya dari itu saya ingin berbagi supaya yang tidak nyata itu bisa menjadi lebih nyata kalau kita sama-sama memahami. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, kita mau belajar tentang ini Bapak Ibu. Saya mau sharing tentang budaya positif. Tapi sebelum masuk ke budaya positif, saya pengen itu latar belakangnya dulu. Nah, latar belakang yang saya ambil di sini tentang filosofinya Ki Hajar Dewantara yang merupakan bapak pendidikan kita. Beliau adalah satu-satunya orang di Indonesia yang mempelopori tentang pendidikan nasional gitu. Nah, latar belakangnya tentang kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua tentang dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Jadi pendidikan itu sekarang guru itu sebagai penuntun ya Bapak Ibu, bukan sebagai sumber, bukan, tapi sebagai penuntun. Terus yang ketiga itu kaitan dengan anak itu sudah harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Yang keempat, hubungan antara kodrat alam dan kodrat zaman dalam filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, dalam kerangka berpikir ini pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu sebagai alat untuk memerdekakan manusia. Memerdekakan itu artinya tidak tergantung ya Bapak Ibu. Jadi dia punya konsep sendiri untuk hidup. Yang kedua, pendidikan yang berpusat pada anak. Jadi dalam pendidikan itu biarlah anak yang banyak actionnya. Guru nonton, guru ngawasi gitu berpusat pada anak. Silahkan anak itu berkreasi, tapi kita guru sudah memberikan peta, membuat arahan yang jelas supaya anak bisa melaksanakan. Yang ketiga, pendidikan harus berlandaskan tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Kodratnya itu sudah memiliki bakat dan bawaan masing-masing untuk anak itu. Terus kodrat zaman ya sesuai dengan perkembangan zamannya. Terus yang keempat, pendidikan yang holistik dan berkarakter. Nah ini adalah inti pembelajaran di semua seminar, webinar itu mesti kaitannya dengan karakter Bapak Ibu. Kita ujung-ujungnya itu pendidikannya karakter Bapak Ibu. Jadi bukan pengetahuan sekarang, lebih ke karakter. Lanjut Mas. Nah, ini dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam tujuan pendidikannya, yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi tugas kita di sini itu menuntun kodrate anak. Nah, kodrate anak kodrat alamnya tidak suka seni, buat diajari seni wangel banget itu. Saya tuh belajar gitar dari SMP Mas, sampai sekarang tetap raiso. Angel banget. Sekarang saya minta izin sama Pak Edi, saya bawa gitarnya ya Pak, gue latihan yang ngomong sampai sekarang tak gawa sekarang. Nah itu Ibu yang harus kita pahami. Jadi setiap anak itu punya potensi masing-masing.
Jadi kalau kita paksakan kita akan terlalu berat. Memang kita punya tujuan pembelajaran masing-masing ya. Tapi monggo, itu kebijaksanaan dari Bapak Ibu sekalian. Untuk mencapai keselamatan, dan kebahagiaan, ini yang sangat penting ya. Keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Artinya anak itu nanti bisa mengerti dirinya sendiri. Kalau sudah mengerti, berarti dia bisa memposisikan hidup di masyarakat. Karena seperti itu. Jadi kita didik itu sekarang bukan didik pengetahuan. Pengetahuan penting, tapi sekarang yang lebih penting karakter. Kalau karakter kita belum dapat, kita masuk ke ilmu apapun susah Bapak Ibu. Kita kembali ke karakter. Lanjut Mas. Nah, guru diibaratkan sebagai petani menurut Ki Hajar Dewantara itu. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit yang kurang baik, dapat tumbuh lebih baik karena perhatian dan perawatan Pak Tani. Jadi Pak Tani itu kita semua ini Bapak Ibu. Nah, sekolah itu sebagai lingkungannya Bapak Ibu. Jadi kita harus bisa menciptakan lingkungan yang baik, terus kita bisa menuntun anak itu dengan baik. Jadi wong tua wis pasrah sama kita, iki lho anakku didiken supaya jadi anak baik. Tujuannya kan itu, supaya jadi anak yang baik Bapak Ibu. Itu tugas kita. Tapi kadang kita karena banyaknya tugas, jadi kita lupa akan tugas tujuan kita itu seperti ini sebenarnya. Jadi saya terenyuh banget mendengar ini. Oh ternyata kita itu punya tanggung jawab yang sangat besar untuk bertanggung jawab pada anak-anak kita yang kita ajar itu. Monggo Mas. Ya. Di sini ada proses menuntunnya tadi ya, karena kita sebagai penuntun, anak tetap diberi kebebasan, namun pendidik hanya sebagai pamong dalam memberi tuntunan arahan agar tidak kehilangan arah dan tidak membahayakan dirinya. Jadi guru yang nuntun, ngarahke, terus ngelekke supaya tidak membahayakan dirinya. Arahnya ke situ Bapak Ibu. Jadi sekarang ini materi ya nomor siji bare karakter Bapak Ibu. Jadi tetap karakter dulu, karakter kita pegang baru masuk ke materi kita. Lanjut Mas. Ya. Dasar-dasar pendidikan yang menuntun ini kita sudah hafal semua tentang Tutpuri Handayani. Ing Madya Mawon Karsa, ing Ngarsa Sungtulodo, ing Madya Mawon Karsa Tutpuri Handayani. Di belakang kita memberi dukungan, di tengah kita memberi kesempatan kepada anak untuk mengembangkan bakatnya. Terus di yang ketiga kita memberi teladan. Iya, itu salah cetak itu. Nah, intinya berarti yang paling berat itu kita memberi teladan itu Bapak Ibu. Kita ditonton sama anak-anak semua ya. Biasanya saya rambutnya godong, ternyata banyak yang meniru itu ya. Ternyata saya sekarang sadar diri Pak. Lanjut Mas. Nah, ini kembali ke kodrat alam tadi ya. Kita lihat lagi. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan haruslah sesuai dengan kodrat alam anak, yaitu dengan mengembangkan bakat dan minat mereka secara alami, merujuk pada sifat bawaan manusia yang tidak dapat diubah. Bakat, minat, kemampuan fisik itu jelas. Wes, kuwi gawane. Isoe kowe mung nambahi, ngembangke. Di luar itu ya nambahi paling sidik-sidik. Tapi kalau sesuai bakatnya kita trigger sedikit aja, anak dapatnya banyak. Kita sering dapat
juara kalau lomba olahraga ya Pak Ibu ya. Sering dapat itu karena sekolah kita kan terkenal dengan juara di ekstranya ya. Banyak anak-anak yang datang ke sini karena mereka sudah punya bakat itu. Lanjut Mas. Kodrat zaman dulu Mas. Balik Mas. Nah, ini kodrat zaman mengacu pada kemajuan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Jadi disesuaikan dengan untuk mempersiapkan anak menghadapi tantangan dan peluang di masa depan. Jadi peluangnya apa kita sesuaikan. Lanjut kaitannya sekarang Mas. Nah, hubungan antara kodrat alam dan kodrat zaman dalam filosofi KHD ini, kodrat alam merupakan dasar bagi pendidikan, sedang kodrat zaman merupakan arah. Ini arahnya ini di kodrat zamannya gitu. Terus pendidikan haruslah menyeimbangkan pengembangan kodrat alam dan kodrat zaman anak. Ya termasuk sekarang pendidikannya wis nganggo HP, nek iso ya HP ikut berperan gitu ya. Tapi beberapa caranya gimana gitu ya. Ya kadang kita akan memberi kesempatan bagi ibu guru yang mau menggunakan, kita beri izin ya Bapak Ibu ya untuk mengembangkan ke situ. Yang ketiga ini anak haruslah dipersiapkan untuk dapat hidup berdampingan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Sekarang pikirannya sudah tidak di sini Bapak Ibu. Anak itu PD-nya neng tangan sekarang pikirannya nyekel HP. Nek ra nyekel HP blong-blongan masalahnya. Oke. Lanjut Pak. Nah, ini arah kita mau belajar ini Bapak Ibu tentang budaya positif yang saya kalau lihat di kenyataannya kadang ya lucu-lucu biye dengan apa yang saya terima dengan kenyataannya. Di sini kita akan belajar tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan konsekuensi serta restitusi. Yang ketiga tentang keyakinan kelas. Yang keempat yaitu tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi 5 posisi kontrol. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Nah, ini yang saya tekankan nanti di sini Bapak Ibu. Balik sini Mas. Ini tentang apa itu disiplin, apa itu motivasi, keyakinan kelas itu harus bagaimana, mikir Mas. Terus ada ini posisi 5 posisi kontrol kita sebagai guru Bapak Ibu yang sangat penting. Dan yang ketiga tentang segitiga restitusi. Itu nanti yang jelas kita perlu banyak pemahaman. Lanjut Mas. Lanjut Mas. Nah, ini ada pertanyaan gini Pak Ibu. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Stimulus respon itu ibaratnya gini Pak Ibu. Kalau kita dijawil biasanya langsung jawil gitu kan. Kalau kita digebuk, biasanya kita gebuk lagi. Itu kayaknya otomatis Tuhan sudah kasih kita gitu. Untuk balas refleksnya itu kita udah jalan gitu. Itu nggak perlu dipelajari, kita udah bisa. Copot genti, balang genti. Itu seperti itu. Nah, seperti itu. Itu artinya tidak ada kontrolnya Mbak Ibu. Nah, orang sih bisa orang yang baik itu dalam arti orang yang dewasa itu bahwa kita bisa mengontrol kondisi kita. Ini mengajarkan kita untuk selalu bisa berpikir dan menerapkan sikap positif sehingga akan memberikan dampak positif pula pada jangka panjang. Terutama ini ya, keinginan, cita-cita itu kan harus dikelola dari awal, butuh waktu yang lama untuk memahami itu. Lanjut Mas. Nah, ini contohnya Bapak Ibu tentang stimulus respon dan teori kontrol. Realitasnya kita itu manusia sama, tetapi kalau kita sama semua nanti nggak ada bedanya nanti. Tapi
Ternyata kalau kita bisa mengontrol itu, bahwa kita itu berbeda. Kita itu punya kelebihan, kekurangan masing-masing. Itu yang perlu kita kolaborasikan ya Ibu. Terus semua orang melihat hal yang sama. Di sini setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Karena melihat orang bisa dari sisi segala macam ya Ibu. Tergantung posisi si penontonnya. Orang lain bisa mengontrol kita, mengontrol saya. Itu anggapan orang yang jenis kontrol. Tapi yang punya teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ngontrol awake dhewe ya awake dhewe ra iso dikontrol wong liya. Nek awake dikontrol wong liya berarti kita jadi follower. Follower ini saiki buat apa? Buat dikasih promosi. Kita kon tuku, kon manut karo yang kita ikuti kan gitu toh. Jadilah kayak Pak Sarjan. Pak Sarjan ini followernya banyak sekarang 20.000 lebih itu. Banyak orang yang ikuti Pak Sarjan gitu loh. Itu termasuk teori kontrol. Gitu Bapak Ibu. Karena ada stimulus. Nah, pertamanya ada stimulus. Orang-orang kabeh kok golek iki Pak Sarjan gawe sesuatu yang berbeda supaya orang-orang itu melihat yang berbeda itu. Itu kayak Bapak Ibu ya. Lanjut, Mas. Nah, sekarang tentang makna disiplin Bapak Ibu. Disiplin itu kalau di budaya kita itu sebenarnya apa tuh disiplin itu? Makna disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Nek jenenge wong patuh kan harus melakukan sesuatu. Yang melakukan sesuatu itu kira-kira nyaman nggak? Ya nggak nyaman, karena dia harus ngeleng-ngeleng. Oh, aku harus nganggo seragam, coklat harus nganggo hasduk, harus nganggo. Kira-kira nggak nyaman gitu ya. Nek orang melakukan itu dihukum. Artinya apa? Budaya kita, nek orang disiplin ya dihukum supaya disiplin kan gitu Bapak Ibu. Pandangannya seperti itu. Terus yang rada empuk lagi, maksudnya tidak keras kayak disiplin, ada yang namanya konsekuensi. Tapi konsekuensi ini sebenarnya aturan yang sudah disepakati antara pihak sekolah sama siswa. Aturan wis disepakati kabeh, wis bareng kabeh. Nah, konsekuensinya apa? Itu luwih empuknya. Dalam arti bahasa halusnya seperti itu. Oh, konsekuensinya kamu harus seperti ini. Itu kalau menganggap tentang disiplin. Tapi nek disiplin saya mau dihukum, wis langsung disalah-salahke. Tapi kalau konsekuensi wis ditakoni, kamu berarti ngerti salah itu. Berarti kira-kira sesuk piye kan gitu. Konsekuensi tetap ada hukumannya, tapi lebih ada dialognya gitu ya Pak Ibu. Lanjut Mas. Nah ini sebenarnya makna disiplin yang dimaksud itu sebenarnya adalah disiplin diri Bapak Ibu. Disiplin diri berarti disiplin bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kalau semua orang disiplin, kabeh semua jadi orang sukses Bapak Ibu. Sing berhasil nanti orang yang paling malas, yang tidak disiplin. Iya Bapak Ibu. Soalnya sing beda orang yang malas kalau semuanya disiplin. Kalau semuanya disiplin sendiri, semua disiplin berarti semuanya akan maju. Orang semua melakukan kegiatan dengan baik, tanggung jawab terselesaikan 100%, otomatis apa yang dilakukan semuanya bisa berhasil. Disiplin diri dapat membuat seorang menggali potensi menuju pada sebuah tujuan mulia sesuai sesuatu yang dihargai dan bermakna. Jadi dia bisa menggali dengan baik apa yang ingin mereka tuju di sini Bapak Ibu. Nah, kita bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Sebenarnya konteksnya ini adalah Sokrates pengen dadi muridnya Plato. Kowe nek dadi muridku, wong dadi murid kan dadi pengikut. Kowe harus manut. Kamu harus
tahu, kamu harus menguasai ini. Nek kamu nggak mau, berarti kamu tidak akan menguasai ini, Bapak Ibu. Itu konteksnya si Sokrates pengen jadi muridnya Plato itu kayak gitu. Ya kowe kudu dadi kaya Plato. Jadi persepsimu harus kaya Plato, gampangannya gitu. Kamu harus memiliki sesuatu pemahaman yang baik supaya dapat menerima yang diberikan oleh Plato. Lanjut Mas. Nah ini Bapak Ibu, ini bedanya hukuman, konsekuensi, dan yang ketiga itu restitusi. Restitusi tak singgung sedikit nih Bapak Ibu, bahwa restitusi itu kita tidak langsung menjudge, tapi kita menstabilkan dulu. Jadi orang yang salah kita mencoba mendalami supaya tahu kesalahannya, menyadari. Setelah itu kita validasi bener tau gue melakukan itu. Iya. Oh, berarti gue sebenarnya iso luwih seperti itu toh, bisa, tapi tidak dilakukan. Habis itu kita ke keyakinannya. Jadi restitusi itu ibaratnya dia menyadari, dia mau melakukan yang lebih baik lagi. Tapi kalau kita langsung dihukum, ini Bapak Ibu, ternyata sesuatu yang menyakitkan. Nek orang dihukumi itu sesuatu yang menyakitkan. Nek konsekuensinya itu sesuatu yang harus terjadi. Tapi kalau di restitusinya, ya itu merupakan pilihan. Jadi seperti itu. Terus ini ada perilaku pasif agresif meningkat. Perilaku pasif agresif meningkat. Jadi kalau dihukum itu mesti bangel, terutama orang-orang yang ya punya keyakinan tinggi, ngayal banget, biasanya bangel gitu anaknya. Nggih Mas, biasanya dia self defense-nya tinggi gitu loh maksudnya. Nah kita jangan sampai seperti itu maksudnya. Jadi jangan sampai anak itu berontak. Jadi kita nanti akan praktek di restitusinya itu Bapak Ibu. Jadi anggapannya itu nek dihukum itu negatif Bapak Ibu. Nek di konsekuensinya itu netral, tapi di sini di restitusinya itu positif. Maksudnya kita akan mengembangkan yang lebih baik. Lanjut Mas. Nah ini tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai, bisa dimaksudkan seperti itu ya. Ini sudah diketahui dan masuk akal. Oh aku ngerti paling ini berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Oh tidak dialog sih. Oh iya, tidak dialog dulu kan restitusi itu. Lanjut Mas. Nah ini Bapak Ibu, ternyata hukuman itu sama beratnya dengan penghargaan gitu Bapak Ibu. Padahal kemarin-kemarin itu kita naik penghargaan itu yo biar orang punya kompetisi yang baik gitu kan. Ternyata enggak. Ya mereka bagus, tapi dalam jangka waktu tertentu. Ya besok kamu ikut lomba OSN, otomatis mereka mau belajar karena ada penghargaan itu. Tapi jika nggak ada penghargaan, mereka belajarnya biasa-biasa saja. Gitu Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi penghargaan maupun penghukuman itu sama-sama menghancurkan potensi. Kasar banget ya Bapak Ibu. Menghancurkan potensi loh ya malah. Iya. Orang mengurangi tapi menghancurkan. Ngeri banget ya. Bahasanya dari sana itu kayak gitu. Menghancurkan. Ini menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi nek bocah sinaune bisa memahami lebih baik, penguasaan materinya lebih baik, itulah penghargaannya. Jadi ini loh, kadang saya mau bahasa kok ngene ya dadine ya. Jadi dihukum sithik ora oleh. Padahal saat zaman kecil saya betina dihukum bagus. Saya dadi guru Pak.
hukuman baik. Mungkin kalau nek mboten dihukum ya dadi menteri sakit lho. Enak saiki apa hukuman? Tapi kan kita nggak tahu semua ya. Perikanan. Itu sing tak eling-eling itu. Nek nganti kedisian tur tangine gawake banyu sak ember digrujuk kanggo niku lho. Nganggo gayung grujuk. Nganti tangi. Kasure teles. Kasure teles sing muni-muni Mbah Putri tadian. Iya. Mbah Putri ini muni-muni. Nah, ini maksudnya untuk jangka panjangnya itu juga masalah ya bagi gue. Tapi kalau penghargaan untuk jangka pendek bagus. Oh iya semangat banget. Wow. Nek KO ya lagi kecewa. Tapi nek menang dia besok semangat lagi. Kalau ada penghargaan lagi, nek nggak ada penghargaan ya udah. Iya. Ternyata penghargaan itu juga merusak hubungan. Orang ini hadiah ra oleh itu. Satu kelasnya sing kaya hadiah wong telu. Sing wong 30 sing ra itu hadiah. Iri ternyata. Iri ternyata itu. Itu membuat hubungan juga tidak baik ternyata. Kayaknya kita kan enjoy saja. Sesuk tuh pakai es teh. 2 orang sing bisa. Ternyata yo ngefek gitu ya. Mie ayam loh. Nah, tumpang itu nanti. Sesuk jangan terus gitu ya, Pak. Vacuum cleaner. Iya. Tumpang. Terus di samping membuat tumpang itu ternyata membuat kualitasnya semakin rendah. Kreativitas yang menurun. Soalnya nek nggak dikasih itu ya nggak anu kok, nggak jalan, otomatis macet kok Mbak Ibu. Lanjut ya Mas, lanjut Mas. Ini sudah dipahami maksudnya ya. Nah, kita masuk ke restitusi ini Bapak Ibu. Ini action kita sebenarnya. Di sini restitusi sebagai proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya sesudah kita mengidentifikasi tadi kesalahannya tadi, wis tahu diri, terus kita memvalidasi kesalahannya, wis kita kloni, yo, terus kita kembali situ, anak sudah punya kekuatan baru, kekuatan yang tidak direndahkan lagi ya, wis sukses lagi, wis podo koncone, karena seperti itu untuk restitusi itu. Lanjut Mas. Nah ini Bapak Ibu banget saya pengen berikan tentang keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama, yang tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Berarti ini nilai-nilai kebajikannya Bapak Ibu. Kalau kemarin kita berbicara tentang kesepakatan kelas, itu adalah tindakan-tindakan yang disepakati bersama. Tapi kalau keyakinan kelas itu bukan tindakannya, tapi nilai-nilai universalnya Bapak Ibu. Nilai-nilai universalnya. Contoh nilai-nilai universal yang menghormati orang lain. Berarti menghormati orang lain ini ya ora ono olo-oloan, ora ono nyebut jenenge wong tuwa, ora ono nyeluk nganggo bahasa binatang, enggak ada Bapak Ibu. Jadi ini tahun ajaran baru besok yang kita kuatkan supaya nanti anak di kelas itu punya keyakinan kelas masing-masing. Jadi bisa berbeda-beda tergantung situasinya masing-masing, apa yang dirasakan anak. Karena yang buat nanti anak sendiri Pak Ibu. Di sini anak buat sendiri nanti keyakinannya. Kira-kira kelasmu supaya pengen bagus, pembelajarannya baik, itu seperti apa? Nanti bisa mengusulkan lewat kertas. Ini contoh yang saya buat, lanjutkan dulu Mas.
Oh ini contoh keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Nek hormat itu ya kita meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Termasuk nek ngerti barangnya koncone duite tiba ya ngomong iki lho duite koncoku sapa sing kelangan. Itu seperti itu. Itu termasuk hormat. Jadi nilainya hormat. Terus yang bekerja, kita meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Urusan PR ini Bapak Ibu, urusan PR, urusan tiket, urusan golek tanda tangan di agenda, urusan tentang pekerjaan, semua jadi satu. Nilainya tentang bekerja. Terus yang ketiga tentang diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu sama lain. Ini kepedulian Bapak Ibu. Ini nilai diterima dan dimiliki. Jadi masih banyak lagi untuk nilainya. Nah, videonya Mas. Ya, ini contoh piano kelas yang kita ambil di kelas 8G Bapak Ibu ya. Suaranya nggak keluar ya Mas. Ini Mas. Volume. Di pause dulu aja Mas.
Nah, kasih atas permohonan dia Mas. Tidak bisa karena Ini contohnya ya Ibu ya. Jadi sebelum buat keyakinan kelas itu kita ngobrol dulu sama anak-anak. Pengen sekarang itu aturan itu jalan dengan baik apa belum? Itu pertanyaan pertama. Kira-kira aturan yang ditempel itu sudah dilaksanakan apa belum? Belum Pak, biasanya gitu. Terus kamu punya mimpi apa dong untuk membuat kelas kamu supaya kelas kamu itu nyaman, kamu belajarnya juga lebih baik, lebih mudah memahami mau seperti apa. Itu yang kita gali dari anak. Jadi nanti mereka mengungkapkan lewat kertas itu terus ditempel-tempel gitu Bapak Ibu gitu. Jadi yang prosesnya itu tidak saya tampilkan dalam bentuk video tapi dalam bentuk foto. Jadi seperti itu. Setelah itu disepakati, kita rangkum. Ini masuk mana, masuk sini, terus disepakati bareng, semua tanda tangan. Jadi anak-anak punya keyakinan itu dan ya karena sudah ditetapkan ya tahu konsekuensinya. Yang jelas tanggung jawab sama kelas mereka ya. Nah, itu untuk pembentukan keyakinan kelas kita ya Bapak Ibu. Nah sekarang kita lanjutkan Mas yang restitusi 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Jadi ini adalah posisi kita sebagai guru. Jadi guru itu bisa menjadi seorang penghukum, pembuat merasa bersalah, bisa juga menjadi teman, menjadi pemantau atau menjadi manajer. Coba Mas, kalau yang jadi penghukum itu kayak apa Mas? Ya, seorang penghukum itu gini, bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Hukuman fisik paling loro delet. Nah, hatinya yang terluka itu biasanya kayak naik. Aku karo Pak kayak kok loro hati ya seperti itu. Nadanya biasanya tinggi. Terus bahasa tubuhnya itu matanya melotot, jarinya nunjuk-nunjuk karo getak, itu biasanya wong penghukum itu. Ini ada beberapa contoh. Kamu selalu saja salah. Patuhi aturan saya atau awas kowe. Itu ngancem juga gitu. Itu ternyata tidak baik, tidak mendidik Bapak Ibu. Ini hasilnya kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Itu langsung iso langsung spontan itu loh bahasa. Bahayanya seperti itu. Nah, spontan nggih, ada beberapa kasus murid wani karo gurune nggih. Bahayanya di situ. Lanjut Mas. Sekarang guru sebagai pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru suaranya lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nada suaranya memelas, bahasa tubuhnya merapat pada anak dan lesu. Ini contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Wis diapii malah mengecewakan. Itu bahasa-bahasa membuat merasa bersalah. Hasilnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan. Nah itulah. Lanjut yang ketiga. Nah ini guru sebagai teman. Guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif ya. Jadi posisi teman pada guru bisa negatif atau bisa positif. Positifnya akrab, takon gampang, bahasanya enak. Tapi negatifnya, yo misalnya karo guru gue, karo guru lain tidak bisa seperti itu. Bisa juga dampak yang lain. Aku senengnya materi karena gurune, biasanya alasannya kayak gitu. Alasannya ramah masuk akal kayak gitu. Gini Bapak Ibu. Lanjut yang keempat. Nah, posisi pemantau. Ini kita sebagai pengawas sebenarnya. Kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensinya. Jadi peraturannya apa Mas? Nek ra nggo sepatu kan peraturannya apa Mas? Terus kudu piye Mas?
Biasanya seperti itu. Semua dikembalikan ke aturan mainnya. Jadi murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan. Itu konsekuensi. Lanjut yang kelima. Posisi terakhir yaitu sebagai manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Ini contohnya apa yang kita yakini. Kita kembalikan ke keyakinan kita, kelas masing-masing ya. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Artinya dikembalikan ke anak. Terus anaknya itu merubahnya seperti apa? Jadi posisi manajer ini yang diharapkan kita sebagai guru bisa menggunakan posisi ini. Jadi siswa bisa mempertanggungjawabkan perilakunya, terus mendukung siswa untuk menemukan solusi supaya tidak terulang lagi. Jadi kita itu diharapkan jadi guru yang seperti itu, Pak Ibu. Posisinya manajer. Itu posisi manajer, 5 posisi kontrol. Coba Mas, ada videonya lagi Mas. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Coba Pak Hasan. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Kalau Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
bojone sapa? Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, Pagi. saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Jelas ya Bapak Ibu. Contohnya jelas sekali ya. Posisi kita sebagai penghukum, teman, manajer, pemantau, tapi yang diharapkan kita menjadi seorang manajer Bapak Ibu, supaya kita bisa menggali potensi anak tidak merasa diadili, tapi kita bisa mengontrol anak itu solusinya yang lebih baik itu seperti apa. Nah sekarang materi yang terakhir Bapak Ibu tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini tadi sudah disinggung di awal ya, adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Ini ada 3 tahap, yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi kesalahan, yang ketiga tentang keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu sekarang dari modal dasar kita supaya anak lebih tertib dengan membuat keyakinan kelas itu Pak Ibu. Jadi kesepakatan antara wali kelas dan kelas nanti bisa kita laksanakan bersama Pak Ibu. Nah ini tentang segitiga restitusi. Ini urut ya Bapak Ibu ya.
pertama itu tetap kita harus menstabilkan identitas anak. Jadi posisi anak yang sudah melakukan kesalahan jangan langsung dihukum, jangan langsung disalah-salahkan, tidak. Tapi ada beberapa kata yang mengarah kita bisa menyelami anak itu. Ya, setiap orang pasti punya kesalahan ya nak ya. Jadi kita merasakan dulu anak melakukan kesalahan itu, kita dengan kata-kata seperti itu. Terus kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi ada titik balik untuk kembali ke posisi normal tidak bersalah itu gitu. Terus yang kedua yaitu posisi validasi. Validasi di sini validasi tentang kesalahan, menanyakan tentang kesalahan ini benar apa ora gitu gitu. Ini adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Menanyakan tentang itu. Kamu tentu punya alasan dong mengapa kamu melakukan itu. Iya, punya alasan enggak ya? Itu berarti kita mau validasi sebenarnya salah tenan apa ora gitu loh. Kalau anak, oh saya sebenarnya iya Pak saya melakukan ini, oh berarti salahnya benar dia melakukan kesalahan itu. Yang ketiga, yang terakhir ini tentang keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi ini sebagai sumber kita, sebagai patokan kita. Sekarang soalnya tata tertib itu ya cuma sebagai bacaan saja masalahnya. Sekarang kita buat dari siswa untuk siswa. Jadi supaya menjadi lebih bermakna. Anak sudah menyepakati, anak tahu konsekuensi di kelas itu. Nah, di sini kata-katanya keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati dibalik ke kita. Kamu ingin menjadi yang seperti apa tuh sebenarnya? Sesuai nggak dengan keyakinan kelas kamu, balik ke situ Bapak Ibu. Ya, itu contoh tindakan tentang segitiga restitusi, yaitu dalam membuat anak itu mengakui kesalahannya, memvalidasi kesalahannya, terus yang terakhir tahu solusinya kalau dia salah itu seperti apa, dan melakukan solusi yang terbaiknya seperti apa gitu. Terus video yang ketiga Mas, terakhir. Ini tugas saya itu gini Bapak Ibu, praktek dari video, garapi soal. Jadi CGB seperti itu. Jika kami diarani berat ya berat, tapi prosesnya seperti itu. Tapi nggak berat sekali Pak Ibu. Jadi untuk yang muda-muda nanti saya harapkan segera menyusul. Ini beberapa kata ya yang bisa digunakan untuk menstabilkan kondisi anak. Nah, ini yang validasi tindakannya. Sempat jadi sutradara juga nih. Jadi sutradara membuat cerita. Jadi penulis ini. Kesalahannya sudah menyebutkan nama orang tua. Gimana kabar hari ini? Saya ingin tahu. Itu maksud kayak dulu kamu ngobrol sama teman-teman kamu itu, kamu nyebut nama orang tuanya Ria gitu ya? Kalau bercanda. Iya Pak, tapi saya cuma bercanda. Bapak juga sering bercanda ya? Kita wajar bercanda nggak kalau bercanda? Iya, supaya kamu tidak ngantuk. Tapi harus ingat, bercanda dengan menyebut nama orang lain harus tahu batasnya gitu ya. Saya sudah berapa sering
demikian Bapak Ibu, itu saya sebagai penulis cerita, terus sebagai aktor, juga sebagai sutradara Bapak Ibu. Jadi seperti itu yang saya kerjakan sebagai CGP. Jadi harapan saya Bapak Ibu tahu apa yang saya kerjakan, apa yang saya dapatkan, dan saya bisa sharing ke Bapak Ibu sekalian. Kondisi sekarang itu seperti ini Bapak Ibu. Ampun pensiun dini. Kalau nek pensiun dini kalau niki tesih 15 tahun Bapak Ibu. Jadi saya berharap kita openi sekolahan kita, bagaimana caranya, ya ini salah satu caranya, kita bisa aplikasikan nanti bentuknya seperti apa, nanti kita bersama-sama buat sekolah SMP 4 menjadi sekolah yang berpusat pada anak, yang nyaman untuk anak, yang ya semakin baik. Kita ngajar tidak pakai emosi, kita ngajar santai, nyaman, tapi bocah ngerti. Gitu Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadiran semuanya, terima kasih perhatiannya. Semoga apa yang saya sharingkan ini bisa juga menyemangati Bapak Ibu dalam kita bekerja bersama, dalam mewujudkan visi misi kita, dalam mewujudkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang merdeka.